1 kali 24 jamnya mana? Kemudian diminta waktu lagi 3 bulan atau 100 hari, udah lebih dari 100 hari, mana? Kau yang menjanji, kau yang mengingkari, udahlah. Siapapun penguasa yang berada di Bukit Tinggi apabila tidak berpihak sama rakyat, apabila mencoba membodoh-bodohi masyarakat, maka akan saya lawan. Itu komitmen saya. Perwako ini lahir tahun 2018 dan mulai diberlakukan per tanggal 1 Januari 2019 mengenai kenaikan retribusi pasar toko. Kemudian itu yang memancing kontroversi hingga saat sekarang ini toh. Kami menilai bahwa kenaikan perwako yang 300 sampai 600% itu mengingkari rasa keadilan dari masyarakat pada saat itu. Nah, maka kami berkeinginan untuk melawan kenaikan retribusi ini yang bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat. Bagi rakyat tidak akan peduli masalah legal formal, artinya prinsip-prinsip formal dalam merumuskan sebuah peraturan pemerintah, nggak mau tahu. Yang kami tahu adalah pasar itu sepi, penjual atau pedagang itu lebih banyak dari yang membeli, ekonomi lemah, padahal belum ada corona pada saat itu. Anda bisa lihat pada saat itu, mungkin lewat data-data pada 2019, berapa inflasi dan sebagainya, bahwa kenyataan di lapangan yang kami lihat pada sehari-hari, kondisi pasar itu lebih ramai pedagang daripada penjual. Pembeli. Gitu, maaf. Kenapa? Ini ada apa? Di saat kondisi pasar yang lemah, kemudian tahu-tahu datang hantaman kebijakan dari pemerintah Kota Bukit Tinggi waktu itu untuk menaikkan retribusi yang sampai yang ini luar biasa, nggak masuk akal bagi kami pada saat itu. Sehingga pada saat itu beberapa orang pedagang datang pada kami dan sahabat saya, rekan seperjuangan kami, Buddha Denny Satriadi, datang menemui pedagang pasar bawah, datang menemui kami dan bercerita, dan kemudian kita analisa, kita turun ke bawah, kita buat semacam kuesioner dan surat pernyataan penandatangan, dan seluruh pedagang, sekitar 300 pedagang pasar bawah itu menandatangani, menyatakan menolak kenaikan retribusi. Itu pertama yang mungkin harus publik ketahui. Kami tidak semata-mata langsung turun ke jalan untuk menolak, enggak. Ada langkah-langkah persuasif dulu. Ada langkah-langkah bahwa ini pernyataan bahwa pedagang pasar bawah menyatakan menolak kenaikan retribusi yang 300%. 4041 tahun 2018. Nah, setelah pernyataan ini tidak digubris oleh pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah Kota Bukit Tinggi, maka kami lanjutkan lagi dengan audiensi ke DPRD. Itu pada, kalau nggak salah, pada bulan Januari atau Februari saya lupa persisnya. Ke DPRD menyatakan mengadukan nasib kami. Itu kan untuk audiensi ke DPRD itu dalam rangka judulnya apa? Judulnya adalah mengantarkan surat kepada wakil rakyat di DPRD Kota. Dan alhamdulillah diterima oleh unsur-unsur pimpinan. Kami waktu itu membuktikan diri bahwa perjuangan ini adalah murni aspirasi dari rakyat. Dibuktikan dengan pada bulan Maret, sekitar tanggal 10 Maret kalau nggak salah ini, 2 tahun yang lalu, 2019, kami turun ke jalan menyatakan dengan tegas menolak kenaikan retribusi melalui Perwako 4041. Itulah sejarahnya. Momentum awal perjuangan kami itu adalah berawal dari bulan Januari. Kalau dikaji-kaji, mungkin para ahli hukum itu sudah banyak berbicara tentang Perwako, kemungkinan dicabut atau tidak. Nah, bagi kami pribadi, kami sudah memulai ini perjuangan menolak Perwako ini. Dan kami juga sangat sering berkomunikasi dengan kawan-kawan pedagang aur kuning melalui PPAK, dan akhirnya membuat sebuah pernyataan bersama bahwa teman-teman di aur kuning itu
satu garis perjuangan untuk menolak Perwaku 4041 tentang retribusi tahun 2018. Retribusi itu tuh diatur melalui undang-undang. Diturunkan melalui Perda tahun 2000, saya lupa nomornya 13 14 atau berapa itu. Tahun 2013. Dalam Perda mengenai retribusi Bukit Tinggi itu dimungkinkan untuk merevisi tarif yang diatur melalui Perwako. Nah, jadi pemerintah kota pada saat itu memang sudah benar retribusi itu dapat ditinjau 1 kali dalam 5 tahun kalau nggak salah. Tarif baru itu tuh dapat dituangkan melalui peraturan wali kota Bukit Tinggi. Dan akhirnya dituangkan melalui Perwaku 41 tentang retribusi. Ini perbedaannya kalau di Aur Kuning rasanya kenaikan 6 kali lipat itu nggak akan terasa sekali. Tapi kenaikan 3 kali lipat untuk di pasar bawah itu sangat terasa. Itu perbedaannya antara pedagang di Aur Kuning dengan pedagang pasar bawah. Lantas kalau sudah bicara begitu, kan otomatis ini harus ditinjau ulang. Ya kan, harus ditinjau ulang. Maka pada hari ini saya nyatakan bahwa kami masih concern untuk berjuang mengenai Perwaku 4041 ini agar bisa direvisi. Ada sebuah tahapan perjuangan yang memang sudah kami awali dari awal, ya. Sudah ada kami. Dan apabila wali kota yang sekarang Haji Herman Safar ingin mencabutnya seperti yang dinyatakan menjadi bahan kampanyenya tahun pilkada yang lampau, kami mendukung. Cabut, silahkan. Revisi, silahkan. Apapun itu, kami dukung. Karena keberhasilan mencabut atau merevisi Perwaku ini, maka tujuan dari perjuangan kami pada saat itu adalah berhasil. Pertanyaannya, kenapa dulu saya ngelawan Ramlan, kemudian pada era pilkada saya mendukung Ramlan? Iya. Gitu ya. Jawabannya sederhana. Partai politik di mana saya bernaung, di mana saya masih berkecimpung hingga saat ini, itu mendukung Ramlan Nurmatias pada saat pilkada. Maka dari itu, sebagai seorang yang profesional, maka arah partai itu kita harus disiplin. Saya sudah bicara dengan Pak Ramlan. Sederhana. Ada namanya kebijakan dari pemerintah. Caranya apa? Caranya datang, saya disuruh untuk mengorganisir pedagang, perwakilan pedagang pasar bawah, perwakilan pedagang pasar aur, untuk duduk sama-sama dengan wali kota. Untuk revisi, Pak? Revisi kembali, untuk mengeluarkan kebijakan. Tapi itu kan tidak dipublis, Pak? Tidak apa-apa. Ini cerita di balik layar. Masyarakat tidak tahu hal itu. Betul. Ini makanya sekarang saya jelasin bahwa ini adalah cerita di balik layar. Di balik layar yang terjadi antara saya dengan Pak Ramlan. Betul. Partai saya yang membawa saya kepada Pak Ramlan. Di saat itu kenapa saya tidak memanfaatkan situasi? Dengan partai saya sudah menyatakan dukungan kepada Pak Ramlan, kenapa saya tidak mau untuk memanfaatkan situasi ini untuk berbicara masalah Perwaku 4041 yang menjadi tujuan perjuangan saya selama ini? Jadi Pak Ramlan menyatakan kalau untuk merevisi tidak mungkin, Ivan. Tapi kalau untuk kami saya sebagai sebagai wali kota mengeluarkan kebijakan itu bisa. Caranya bagaimana, Pak Wali? Caranya Ivan kumpulkan saja pedagang, perwakilan pedagang pasar bawah, pasar aur, untuk datang kita cerita sama-sama duduk satu meja. Apa maunya? Maka saya bisa keluarkan kebijakan yang meniadakan meringankan pembayaran retribusi, entah itu diskon namanya, pengurangan selama sekian bulan misalnya, atau meniadakan sama sekali untuk periode sampai corona ini selesai, bisa saja. Sekarang kan tidak begitu. Retribusi itu dibebaskan selama 6 bulan tahun 2020 kemarin. Dan mulai diberlakukan lagi per bulan Januari 2021. Artinya sekarang ini pedagang sudah harus bayar lagi retribusi tanpa ada keringanan pembayaran dan sebagainya. Walaupun corona ya, Pak. Walaupun corona nggak mau tahu, pedagang harus bayar.
Kalau nggak bayar nanti akan ditagih lagi, bisa 3 bulan, 6 bulan atau segala macam. Itu nanti bisa ditagih. Iya. Bagaimana coba? Janjinya mencabut Perwaku 441. Sampai hari ini belum ada. Tapi untuk memberikan kalosan, oke lah kalau nggak bisa dicabut, oke lah kalau nggak bisa direvisi. Beri keringanan. Tapi beri keringanan. Ini kan dengan enggak sama kebijakan sekali. lain ya, Bang. Iya, dengan kebijakan, dalam bentuk kebijakan. Untuk apa? Untuk mau berarti masyarakat yang lupo. Itu kayaknya enggak sama sekali. Iya. Tapi yang tertanam stigma kepada masyarakat, Bang Ipanku atau Ipanku manjile, bah kira-kira menurut Abang. Bagi yang enggak tahu, silahkan. Jadi intinya begini. Menjile pemerintah waktu itu. Nggak seperti masalah. Saya dibilang penjilat, saya dibilang pengkhianat. Bagi yang nggak tahu silakan komentar. Tapi antara saya yang terjadi saya dengan Pak Ramlan ini kenyataan. itu. Mudah-mudahan beliau melihat video kita ya. Mudah-mudahan. Nanti saya kirim ke Pak Ramlan nanti. Video. Jadi apa ya? Ini yang terjadi sesungguhnya. Kalau Herman Safar menang, maka Perwaku 441 nggak ada masalah. Yang jadi masalah adalah ketika Pak Ramlan yang menang. Retribusi ini apa nasibnya? Maka dari itu, saya harus melakukan sesuatu agar tujuan kami berjuang nggak sia-sia, ada hasilnya. Karena begini, kita harus sadar, setiap pejuang, setiap aktivis itu harus sadar bahwa tahapan perjuangannya di mana. Momentum 2020 itu adalah tahap perjuangan politik. Itu dia. Itu harus diketahui. Suka tidak suka, ini yang harus kami tempuh. Makanya saya bilang, kalau Herman Safar menang jadi wali kota, Perwaku 41 ini adalah harapan. Tapi yang jadi masalah ketika Pak Ramlan yang menang jadi wali kota, Perwaku 441 ini bagaimana? Apa aspirasi pedagang? Kita membawa kepentingan pedagang di timnya Rasya Tempo Hari. Saya membawa kepentingan pedagang di situ, dan itu nggak main-main, bro. Saya nggak main-main. Boleh dikonfirmasi sama yang bersangkutan, silahkan konfirmasi. Saya nggak takut ini. Saya nggak merasa diri saya sebagai pengkhianat, karena toh sampai hari ini saya masih tegak berjalan di Kota Bukit Tinggi dengan rasa bangga. Gitu loh. Karena saya tidak pernah mengkhianati siapa-siapa. Saya nggak pernah minta proyek, saya nggak pernah minta duit sama Pak Ramlan. Pak Ramlan, kalau Pak Ramlan duduk saya minta proyek, nggak pernah. Silakan tanya sama Pak Ramlan. Saya nggak minta proyek, saya cuma minta satu, kepentingan pedagang ini bagaimana. Itu yang saya minta. Dan akhirnya dikasih, ini jalannya Ivan ini jalannya, oke bang, kalau begitu kita deal, saya salaman. Jangan move on. Kalau sudah move on, siapa yang akan mengkontrol pemerintah ini? Pemerintah kota siapa yang mengkontrol kalau udah move on semua? Jangan move on dong. Supaya apa? Supaya pemerintah kota berhasil dengan kinerjanya. Gitu loh. Prinsip ya, kekuasaan, demokrasi itu ada 3 prinsip sebuah negara itu bisa dinyatakan sebuah negara demokrasi. Pertama, ada pembagian kekuasaan, gitu kan. Kemudian yang kedua, ada kontrol terhadap kekuasaan yang ada. Nah, kalau seandainya move on itu dianggap sebagai menerima kehadiran pemerintah kota ini harus dianggap bahwa pemerintah kota ini, wali kotanya sudah ada, sudah terpilih dan sah, legitimate secara undang-undang. Kita hormati keputusan itu. Tapi apabila move on itu dinyatakan bahwa sikit-sikit orang yang mengkritisi pemerintah itu tuh dibilang nggak move on, ini berbahaya. Ini alamat demokrasi ini rusak. Apakah mau orang-orang yang dibilang nggak bisa move on tuh saya bilangin wali kotanya pelangap-pelongo, makanya orang nggak bisa move on? Kan nggak lucu. Mari kita bangun demokrasi itu yang sehat. Kita bangun demokrasi yang sehat. Oh, kalau dibilang nggak bisa move on, ya memang jangan move on. Kita harus kontrol pemerintah ini, nggak boleh move on. Kita harus kontrol pemerintah kota ini. Janji-janjinya kita kawal, kita kawal sama-sama. Bukan berarti nggak bisa move on. Ini kewajiban. Wali kota kita ini Bukit Tinggi adalah Herman Safar dan wakil wali kotanya adalah Mark Effendi. Suka tidak suka, inilah wali kota kita. Sama dengan presiden. Bukan faktor like and dislike. Pada hari ini sampai 2024 presiden Indonesia adalah Joko Widodo dan wakilnya Maruf Amin. Suka tidak suka, inilah presiden kita. Hormati itu.
Tapi apabila kita mengkritisi, dibilang nggak bisa move on, ini konyol. Saya tidak menginginkan wali kota ini menjadi wali kota yang gagal. Saya tidak ingin. Maka dari itu, maka selesaikanlah janjinya Perwaku 4041 ini. Kewajiban dia. Selesaikan dulu, tunaikan dulu. Kalau seandainya nggak bisa, maka catatan wassalam. Catatan juga ke Wassalam. masyarakat. Anda saya anggap sebagai wali kota gagal. Wali kota gagal. Ini berbahaya, Bang. Ya, wajar-wajar saja kan. Ukuran kinerjanya bagaimana? Ada. Kinerja itu dihitung oleh masyarakat adalah bagaimana bisa menyampaikan janji-janji yang sudah diucap, yang menjadi programnya. Kan itu aja. Ini itu ukuran dari publik. Bahaya macam mana? Bahaya. Apakah mengkritisi kinerja wali kota, pemerintah kota, kemudian bisa dikriminalisasi? Wah, ini saya takut ini. Kepentingannya apa nih? Perwaku 4041 ini kan kepentingan pedagang. Pedagang yang kami perjuangkan, yang saya perjuangkan. Maka berhasil tidaknya wali kota mencabut Perwaku ini itu merupakan keberhasilan saya dan kawan-kawan yang berjuang sedari awal. Jangan bilang orang yang mengkritisi wali kota itu sebagai orang yang nggak bisa move on. Oh, banyak banget. Banyak banget yang nggak bisa move on, bro. Ya. Dan jangan anggap kritikan itu sebagai cercaan atau hinaan. Kritikan itu adalah sebagai tanda orang cinta pada kotanya, cinta kepada pemimpinnya, cinta kepada rakyatnya. Itu bukan tanda kebencian. Tapi ingat, apa yang saya lakukan dulu jauh lebih dahsyat daripada apa yang dilakukan oleh teman-teman sekarang yang mengkritisi Anda. Bayangkan, saya pernah membeginikan kepada boneka yang ada gambarnya Pak Wali Kota waktu itu Ramlan, ya. Saya pernah beginikan itu, dan itu difoto. Banyak masih beredar sampai sekarang. Dan saya pernah juga dalam foto itu juga saya berakting seakan-akan saya mencekek wali kota waktu itu. Dalam kasus stasiun ya. Apa yang saya lakukan dulu jauh lebih ganas daripada sekarang. Ingat itu. Jangan kembalikan saya seperti dulu. Saya maunya ini Bukit Tinggi asik-asik aja sekarang. Saya kenal dengan Pak Wali Kota, dulu pernah bersamanya. Saya kenal pribadinya, dia orang baik. Tapi mungkin apa yang terjadi sekarang ini saya nggak tahu.